kita harus membiasakan diri apa yang disebut dengan istilah takhalli. Ya, jadi yang pertama dengan takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kuniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika, amin. Warzuqni ta'ataka, amin. Wa ta'ata rasulika, amin. Wa amalan bi kitabik, amin. Allahumma inna na'udzubika, amin, min ilmin la yanfa'u, amin, wa amalin la yurfa'u, amin, wa du'ain la yustajab, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmunya, dan ilmu yang bermanfaat, yang semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Masyarul muslimin, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, orang-orang yang yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i, yang membiasakan diri menafkahkan sebagian hartanya, bisarra'i wa dharra'i, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, dalam keadaan memungkinkan untuk berinfak dan dalam keadaan hampir tidak memungkinkan untuk berinfak tapi tetap berinfak. Jadi fisarra'i wa dharra'i itu dalam keadaan sempit dan dalam keadaan serba memungkinkan. Dalam keadaan serba memungkinkan dan dalam keadaan sempit, berwit, hese duit. Ya, tapi masih terus berinfak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berapapun besarnya, apapun jenisnya, sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada diri kita. Satu itu, maka itu termasuk ke dalam kategori
akhlakul karimah, akhlak baik yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikuti untuk pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang berupaya dan berusaha mengendalikan kemarahannya manakala ada sesuatu hal yang memantik dirinya sehingga yang bersangkutan sebetulnya bisa marah, tapi dia berusaha untuk tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan nafsunya, mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang terbiasa membiasakan diri untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Maka apa yang disebutkan di dalam ayat ini merupakan akhlak-akhlak mulia yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwasannya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, dan dikatakan baginda Rasulullah SAW adalah Quran yang berjalan. Karena apa? Karena apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan apa yang dilarangnya ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah ma'asyiral muslimin. Oleh karena itulah kemarin pada pembahasan bab tentang sabar terbagi ke dalam beberapa bagian. Sabar yang pertama adalah seseorang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh istiqomah, karena ketaatan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekalipun ya dilaksanakan tanpa pilih-pilih. Ya. Kalau itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan. Contoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan melalui mimpinya harus menyembelih anaknya sekalipun, maka dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa ragu-ragu lagi. Gitu kan? Nah, masyarakat muslimin. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam hal menjauhi kemaksiatan dan sekaligus meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akhlak baik, akhlak mulia, dan nilai-nilai Islam yang sangat luar biasa, tak tertandingi gitulah. Oleh karena itu, maka akhlak baik ini luar biasa. Dikatakan oleh ulama, wa amal sabru ani syahwati, adapun yang dimaksud dengan sabar dari syahwat, apa itu sabar dari syahwat? Wahya kullu ma tamilun nafsu ilaihi minal mubahatid dunyawiyah wa yasulu kama sabri anha bikafin nafsi batinan anitafakkuri fiha wal maili ilaiha wa zahiran bikafiha antolabiha wa ta'riji alaiha. Jadi yang dimaksud dengan sabar dari menjauhi syahwat itu adalah segala sesuatu yang nafsu kita ini memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang diwenangkan yang bersifat duniawiyah. Itu. Maka itu dikatakan syahwat. Jadi syahwat itu jangan hanya berpikir laki kepada lawan jenis
atau perempuan kepada laki, tidak itu saja. Tapi apapun bentuknya, di mana hati kita memiliki kecenderungan kepada sesuatu, maka itu adalah syahwat. Ya, itu adalah syahwat. Tapi yang bersifat duniawiyah, gitu kan. Ada orang syahwatnya itu disalurkan kepada jabatan. Ada orang yang syahwatnya itu disalurkan kepada perniagaan. Ada orang yang syahwatnya itu disalurkan kepada bentuk-bentuk pekerjaan. Kan masih ingat bagaimana ketika Nabi Sulaiman alaihissalam izin kepada Allah untuk menangkap setan, kemudian dipenjarakan. Dipenjarakan. Lantas waktu itu setelah setan dipenjarakan karena menggoda manusia terkait dengan syahwatnya, waktu itu Nabi Sulaiman memerintahkan menteri yang terkait dengan kerajinan produk UKM gitu kan, mau dijual ke pasar. Ternyata pasar semuanya nutup, pasar Cipanas nutup, pasar Cianjur nutup, lewat ke Bogor, Cisarua nutup. Ya, begitu ditanyakan rahasianya, ya karena setannya gitu loh, udah dipenjarakan. Jadi orang tidak ada gairah gitu loh, tidak ada gairah. Ya, melalui syahwat inilah, ya gairah-gairah tadi, ya di sisi lain ada manfaatnya. Cuma yang jeleknya itu anu make teuing, anu make teuing. Masak loba teuing uyahna asin teuing, loba teuing gulana amis teuing gitu. Sebetulnya syahwat itu bagus kalau penyalurannya disalurkan secara proporsional. Akhirnya hanya 1 minggu itu setan dilepas lagi, pasar muka deui, rame deui gitu. Kenapa? Orang sudah tidak tertarik akan yang bersifat duniawiyah, tapi ukhrawiyah. Tapi sayang, aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi tidak ada. Waduh, kalau sekarang kita bisa nangkap setan tuh, ya dipastikan GoFood, Gojek segala macam mungkin kagak ada ya. Insyaallah nih. Itu dalam kisah yang kemarin kita bahas. Masyarakat muslimin, wa yab'atsu ala hadi sabri, kemudian yang menjadi satu dorongan terhadap kesabaran bentuk ini, al-ilmu bima fi talabi syahwati, pengetahuan berkenaan bagaimana mendapatkannya itu syahwat, wa tanawuliha minasugli anillahi ta'ala, kemudian mengambilnya itu syahwat dari disibukkan, sehingga orang yang bersangkutan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, saking sibuknya dan memperturutkan nafsu syahwatnya sehingga dia meninggalkan berbagai macam bentuk peribadatan, ya. Dan boleh jadi dia terjerembab melakukan hal-hal yang subhat, hal-hal yang diharamkan. Wa min hayatanil khirsi ala dunia, kemudian menjadikan seseorang itu lebih lebih kerasan, lebih enjoy, lebih enak melakukan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Wa hubil baqai, kemudian dia senang dengan sesuatu yang bersifat yang bersifat mempertahankan dalam sesuatu yang sudah merasa nyaman gitu loh. Apa saja, karena dia sudah merasa nyaman sehingga posisi yang bersangkutan itu dia pertahankan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini, wa tamattu'i bi syahwatiha, kemudian dia
bermaksud untuk bagaimana mempertahankan kesenangan. Ya, itu adalah bawaan-bawaan dari syahwat kita. Oleh karena itulah maka ada paling tidak ada 3 langkah untuk melawan nafsu syahwat yang dikenal dalam istilah ilmu tasawuf itu adalah mujahadah melawan nafsu syahwat. Ini ada 3 langkah nih, supaya kita tidak terjerembab kepada hal-hal yang tadi yang bersifat duniawiyah, sehingga disibukkan untuk urusan-urusan yang bersifat duniawiyah, lupa akan kehidupan di masa yang akan datang. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan duniawi. Mana yang 3 langkah untuk melawan, mengendalikan nafsu syahwat ini? Yang pertama, kita harus membiasakan diri apa yang disebut dengan istilah takhalli. Ya, jadi yang pertama dengan takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Ini Pak, ada 3 langkah bagaimana seseorang bisa mengendalikan nafsu syahwat, di mana nafsu syahwat itu adalah nafsu yang bisa menjadikan seseorang ada kecenderungan kepada yang bersifat wenang tapi bersifat duniawiyah. Ya wenang kan boleh yang gitu-gitu boleh. Tapi jangan larut gitu loh. Nah, maka 3 langkah ini, upaya 3 langkah ini, yang pertama apa yang disebut dengan takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli itu adalah upaya mengosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Ya. Upaya mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela, bisa jadi menyehatkan hati dari penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati yang harus dikosongkan, dikelirkan dari hati kita? Yang pertama, sikap kibir. Kibir itu apa? Takabur. Karena takabur tidak pantas ada pada makhluk Allah. Takabur itu selendang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada pada makhluk. Apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak boleh. Contoh, makhluk Allah sampai ditundung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kibir, gara-gara takabur adalah setan. Setan itu nama aslinya adalah iblis. Tapi karena tidak ngikut terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah usir, maka Allah tundung. Disebut dengan syaitan. Syaitan itu artinya makhluk yang ditundung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan, kenapa aku harus menyembah dan bersujud kepada Adam? Bukankah Adam itu adalah makhluk? Logis seperti akalnya. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan. Karena sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ta'abudi, tapi sujud penghormatan. Dan yang memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Sepertinya logis bahwa sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tidak sadar bahwa syaitan itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya bukan beribadah tapi penghormatan, dan yang memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian alasan yang kedua, kata setan, kenapa pula aku harus menghormati Adam? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Jadi tanah dengan api, dia punya anggapan, punya persepsi api lebih mulia daripada tanah gitu.
Ini. Oleh karena itu maka sifat kibir di dalam setiap diri kita harus kita hilangkan. Caranya tentu saja secara bertahap. Kita ingat siapa kita, dari mana kita, apa tugas kita, dan mau kemana kita. Ketika berbicara tentang dari mana kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, bahan dasarnya. Jadi kalau melihat kepada asal kejadian manusia diciptakan dari tanah, berarti sesungguhnya kita ini ya dari tanah. Sama dengan benda-benda lain. Genting terbuat dari tanah, batako terbuat dari tanah. Jadi nisbatna antara orang jeung batako teh adi lanceuk lah. Adi lanceuk dulur misan gitulah. Jadi apa sih yang harus kita banggakan? Apa yang harus kita banggakan? Tidak ada. Kalau ada orang sombong karena pangkatnya, karena jabatannya, jabatan dan pangkat tidak ada yang abadi. Bahkan ada yang lebih tinggi selain jabatan dan pangkatnya, itu kekayaan siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi tidak sombong. Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu nanti kelak di yaumul hisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan argumentasi kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang tidak taat. Jadi apabila ada orang yang sibuk karena kekayaannya sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah, maka Allah akan kedepankan sebagai syahid, sebagai saksinya, bukti nyata bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada orang yang sibuk bekerja di majikannya sehingga tidak sempat melaksanakan ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan sebagai asisten rumah tangga dan lain-lain. Maka Allah akan beri argumentasi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan. Kemudian ada orang karena fakir dan papanya sehingga dia tidak sempat untuk melaksanakan ibadah dengan alasan mencari sesuap nasi dan seteguk air saking papa dari hartanya. Maka Allah akan kedepankan sebagai saksi dan bukti nyata Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling fakir. Saking fakirnya istri pun tidak punya. Ya, istri pun tidak punya. Jadi tidak ada bisa berargumentasi di hadapan biah kamil hakimin, semuanya rontok. Ya, semuanya rontok. Inilah masyarakat muslimin. Jadi takholi ini upaya mengosongkan hati kita dari sifat-sifat kibir, dari sifat-sifat iri, dari sifat-sifat zalim. Ya. Sifat zalim itu bagaimana? Dikatakan dalam ilmu tasawuf ada orang yang kalau melihat susah dia senang, dan dia senang melihat orang susah. Ya. Kalau melihat orang senang itu dia susah. Waduh, luar biasanya. Jadi lamun ningali batur bunga teh lain ngilu bunga, kalau susah manehna. Kenapa sih dia sukses? Kenapa dia senang? Padahal sama saja umpamanya. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang yang terhinggapi hatinya dengan penyakit-penyakit hati. Nah, takholi inilah upaya membersihkan berbagai macam penyakit yang ada dalam hati kita, diri kita. Kosongkan, pokoknya kosongkan. Ya, umpamanya kita tolak ilmu seperti ini. Ya, siapapun mungkin boleh jadi yang hadir jamaah juga biasanya menjadi penceramah, tapi di saat ini menjadi mustami, yang ceramah mendengarkan. Gitu kan. Kita mau mendengarkan orang lain berceramah walaupun yang bersangkutan tukang ceramah. Saya punya guru
Dulu beliau adalah Kiai Haji Khairul Yunus Semplak Bogor. Satu saat dia selama 1 bulan tidak mau menerima order pesanan khotib dari berbagai macam tempat, karena dia sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun tiap Jumat itu khutbah terus, khotib terus, dari kementerian ke kementerian, dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah, masjid-masjid, baik di Masjid Jami maupun di musala-musala kementerian perusahaan. Sesaat dia minta 1 bulan itu tidak menerima order di tempat lain. Dia ingin mendengarkan orang lain berkhutbah, mulai dari masjid yang ada di kampungnya, yang khutbahnya seluruhnya berbahasa Arab, sampai khutbah-khutbah di tengah-tengah kota. Dia mendengarkan saja, dan setelah itu dia timbul semangat lagi, karena ada futurnya ya, bosenna gitu loh. Khutbah bosen deh Pak Ustaz gitu. Jadi kudu disela. Ada kebosanan, dan ada satu kerinduan mendengarkan, ya, mendengarkan. Nah, oleh karena itu kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, katakanlah jangan sungkan-sungkan menceramahi tukang ceramah gitu. Ya, menceramahi tukang ceramah soalnya di masjid hari di bumi maunya ceramah wae gitu kan, ceramahan gitu. Gitu. Kenapa? Karena membutuhkan tukang ceramah. Tukang cukur bisa soalnya kadang-kadang cukuran batur rek pelebah manehna rek dicukur manita batur kayak gitu. Jadi kalau umpamanya kiai, ustaz, tukang ceramah satu waktu manggil ustaz lagi, kiai lagi, suruh ngaji di rumahnya. Ya memang begitu, membutuhkan. Ada satu kerinduan. Sehingga dalam satu keterangan, tidak termasuk ahli ilmu kalau orang itu bosan dengan ilmu. Dan satu ilmu, walaupun sudah disampaikan 1000 kali, bagi ahli ilmu tidak akan pernah bosan. Gitu kan? Jadi kalau penceramah menerangkan kemarin itu, sekarang juga itu lagi, ya tong bosen, terusnya dengarkan gitu kan. Jangan bicara, wah yang kemarin juga yang ceramah itu, sekarang juga itu lagi, ya bosan. Bagi ahli ilmu tidak ada yang bosan. Ini tahlali Pak. Setelah hati kita dikosongkan dari berbagai macam penyakit hati, maka langkah kedua tahalli. Tahalli ini adalah menghiasi hati kita yang sudah dikosongkan dari sifat-sifat tercela dengan sifat-sifat yang mulia. Gitu kan? Dengan sifat-sifat yang mulia. Kalau tadi zalim berarti diisi dengan sifat adil. Kalau umpamanya awalnya di hatinya punya sifat yang keras dan kasar hati, maka keras dan kasar hati dikosongkan, digantikan dengan sifat hilim. Ya, sifat hilim, sifat lemah lembut, sifat nyahan, sifat welas asih, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian baru setelah sifat tahalli itu akan sampai kepada sifat tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu tersingkapnya tabir alam mughayabat, dampak dari penghayatan terhadap rasa ketuhanan. Jadi terhadap cita rasa ilahiyah, terhadap cita rasa uluhiyah gitu loh. Bagaimana yang dimaksud dengan cita rasa uluhiyah? Yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini masyarakat muslimin. Bagaimana contoh-contoh amalan dari orang-orang yang tahalli, orang-orang yang tahalli dan tajalli?
Yang pertama, melakukan amalan-amalan selain dari yang fardu juga yang sunat. Saum yang fardu namakan saum bulan Ramadan. Sunatnya ditambahan genep hari di bulan Syawal. Ditambahan ku Senin Kemis, ditambahan ku saum Daud, ditambahan di awal dan di pertengahan bulan Hijriah. Sunat. Kemudian sholat, selain sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunat. Mulai dari sholat sunat yang rawatib, mengikuti pelaksanaan sholat 5 waktu. Ada berapa tuh sholat rawatib yang 5 waktu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, ba'da asar tidak ada, gitu kan. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, setelah subuh tidak ada. Pangetangkeun 20 genep. Ya. 20 genep. 20 Genep. genep ditambah witir 3 ya. 29 ditambah duha 8 ditambah tahajud 8 tinggal berapa tuh Pak? 40 tambah isyraq 2 rakaat ya gitulah gitu ya. Ditambah tahiyatul masjid, ditambah syukrul wudu. Yo, coba berapa? Nah, panghitungin Bu. Ya Allah. Nah, itu. Itu langkah-langkah orang-orang yang tadi setelah takhali kemudian tahalli. Ya. Salat. Kemudian tafakur, tadabbur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya bagaimana? Minimal setelah sholat 5 waktu jangan likum-likum belenyeng. Sebab kita teh sudah disiniran mantaroka wirdan pahwakir. Mantaroka wirdan, barang siapa yang meninggalkan wiridan bahwa kirdun, dia adalah tenyong. Sungguring tuh bisa nyebut monyet lah, tenyong we. Disiniran. Wanara. Bagaimana wiridannya? Ya wiridannya yang paling pendek lah. Astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seperti itu. Kemudian doa, selesai doa ya 5 menit lah. Ya, biasakan. Kemudian afdhalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah dan seterusnya. Itu kan. Nah, dalam masyarakat muslimin. Terus apa lagi? Beramal solih. Amal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Amal soleh yang bagaimana? Amal soleh mulai dari yang tidak sederhana sampai yang sederhana. Yang tidak sederhana bagaimana? Ya anu make modal. Anu make modal, duitan lah. Non. Ya, anu aya duitan, tapi kan untuk make duitan. Make duit naon? Sedekah ku duit, ku harta, apa saja materi bagi mereka yang membutuhkan atau untuk sarana ibadah. Yang tidak ada modalan naon? Senyum, koropak liwat senyum. Pan sedekah lain. Ya Allah ya Rabbi, senyuman koropak masjid liwatnya. Nah, itu. Kan yang senyum itu modalan. Bagaimana setelah itu? Yang bersangkutan akan sampai kepada yang disebut dengan tajalli. Mari kita baca bagaimana kisah seorang sahabat bernama Harithah bin Malik Ansyari. Suatu saat beliau berjalan dan melewati bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari.
Baginda Rasulullah SAW menegur, menyapa. Ya, tentu saja mereka setelah salam, pasti sahabat yang duluan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahta ya Harisah, kata baginda Rasulullah SAW. Wahai Harisah, bagaimana pagi ini? Gitu kan. Kata baginda Rasulullah SAW. Kata sahabat Harisah, asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini aku sungguh-sungguh menjadi seorang mukmin. Pagi hari ini aku menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh. Gitu. Kata baginda Rasulullah SAW, unzur madza taqul. Pikirkan wahai Harisah, apa yang kau katakan. Fa inna likulli syai'in haqiqatan, karena segala sesuatu itu ada esensinya, ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanika. Kenapa engkau bisa mengatakan bahwa pagi ini aku menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh? Apa maknanya? Apa artinya? Gitu ya. Bagaimana hakikat imanmu? Kata sahabat Harisah bin Malik Ansyari, azafat nafsi anid dunya. Pertama, aku sudah tidak memperdulikan lagi urusan-urusan yang bersifat duniawiyah. Pokoknya nunghalangan karena ibadah mah tong hari ganing leutik gede ge abdi mah teresep. Kira-kira mata kehalangan karena ibadah. Kira-kira mata teu ngaji rutinan mah borora leutik gede ge ditinggalkeun. Komo bari ngudag-ngudag kalangkang helang mah. Melak lamun di Tegal Sugan, hasilna mudah-mudahan. Wuhan. Bari ngaji rutinan ditinggalkeun. Anu geus jelas we pengajian. Naon sebabna di pengajian geus pasti aya martabak malah. Sugan gitulah. Nah, aktual jelas geus aya. Daripada ngalamun ka ditu ngalamun ka dieu. Gitu. Nah, itu bagaimana? Fa'ashartu laili, kata sahabat Harisah, fa'ashartu laili, di malam hari aku terjaga. Kenapa terjaganya? Banyak ibadahnya daripada sarena, loba nyaringna daripada sarena. Berarti ibadah. Ya. Wazmatu nahari, dan di siang hari aku sering lapar dan dahagianya. Artinya apa? Saum. Malam hari beribadah, tahajud, sholat hajat, sholat sunat yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Di siang hari melaksanakan ibadah saum. Wa ka'ani anzuru ila arsy rabbi, sehingga dampak dari pelaksanaan asar, dari pelaksanaan ibadah dan ketaatan kepada Allah, tidak saja melaksanakan yang hukumnya wajib, tapi sunat-sunat tadi pun dilakukan secara optimal. Wa ka'ani anzuru ila arsy rabbi, dan aku melihat kepada arasy Tuhanku barizan dengan jelas. Aku melihat arasy. Urang geus ningali arasy di kaina. Ningali arasy jika kumaha. Arasy itu tempat tawafnya para malaikat. Kalau tempat tawafnya manusia adalah di Baitullah, lurus dari arah Baitullah ke atas itu adalah arasy Allah. Gitu Pak. Ya, sok we orang berangkat ke Mekah nengak ketihanepeun Ka'bah, itu ketingali arasy teh. Ya, bagi orang biasa mungkin tidak. Ya. Karena ini orang-orang yang luar biasa. Wa ka'ani anzuru ila ahlil jannah, dan aku pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah aku melihat kepada ahli surga. Yatazawwaruna fiha, mereka saling mengunjungi. Jadi ahli surga itu datang saling mengunjungi. Ya selo banget ya. Itu. Ya Allah, seperti kita lah di Lampau di sini. Gitu. Ya, assalamualaikum, salam Pak Haji, apa kabar? Allah baik. Nah, saling mengunjungi luar biasa. Diperlihatkan oleh Allah kepada ahli surga. Ya, kehidupan surga itu seperti apa?
Wa ka'ani anzuru ila ahli nar yatadhaghawna fiha, demikian pula seolah-olah aku diperlihatkan oleh Allah melihat kepada ahli neraka bagaimana mereka sing koceak dengekna. Non bahasa Indonesia koceak dengek atuh Pak, bantuan. Menjerit. Lain koceak harga cengek mahal lain. Koceak dengek, non siapa koceak dengek? Menjerit. Ya gitulah bukan nama. Horor semua. Masya Allah, suara-suara nggak karu-karuan, semuanya horor. Ya, pada menjerit, merintih kesakitan. Ya, itu oleh sahabat Harisah. Dan Allah membukakan gitu kan tadi, terbukanya tabir ini karena sudah tajalli gitu. Ya, bagaimana kata baginda Rasulullah SAW setelah mendengar penjelasan sahabat Harisah seperti tadi? Arafta ya Harisah balzam. Ya, engkau telah paham, engkau telah mengerti wahai Harisah, balzam, istiqomah engkau lakukan. Jadi bagi ahli masjid dan jamaah Islahul Ummah juga palzam, ya. palzam dengan kajian subuh, palzam dengan rutinan, palzam dengan pengajian tafsir di malam Rabu, dan seterusnya. Amalan-amalan seperti itu nanti itu akan ada proses menuju tahalli. Ya, dari tahalli akan naik kepada tingkat tajalli. Nah, kalau untuk sampai kepada tingkatan tajalli, ya tergantung keistiqomahan kita, karena itu adalah asar itu tapak tina ibadah, asar taqarrub ilahiyah. Aya nu kataekan, aya nu teu kataekan. Boleh jadi 1000 orang hanya satu, boleh jadi, atau 10.000 orang hanya satu, atau bisa saja dengan fadl Allah dari 10.000 itu semuanya memiliki sifat-sifat seperti itu. Itulah seorang mukmin yang sudah sampai kepada tingkatan makom ini, maka dia hidup hatinya. Dia bisa melakukan forecasting, peramalan apa yang dia akan lakukan. Jangankan besok atau lusa, minggu depan atau minggu depannya lagi, bulan depan atau bulan depannya lagi, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, orang yang bersangkutan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Yang disebut dengan iluminatif, yang disebut dengan mukasyafah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah pentingnya bagaimana awal mula kita bisa mengendalikan dari nafsu syahwat. Karena gara-gara nafsu syahwat ini, mata jadi mabur, telinga jadi mabur, lisan jadi ngawur, gitu kan. Dan sebagainya. Sehingga membuat hati kita ini menjadi semakin kotor. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk tidak terlalu norak dalam membuat status. Ya, dalam membuat status, sok lamun di status teh ayat Quran, pengajian, esina hadis, hal-hal berkenaan dengan aktivitas sehari-hari. Tidak mesti dunia menjadi tahu urusan kita. Sebab dalam urusan ilmu kebatinan, ketika tangan kanan berbuat kebaikan, yang kiri pun tidak boleh tahu. Gitu kan. Ya sekarang disetatuskan, apapun yang kita lakukan semua orang jadi tahu kan. Waduh. Ya flexing. Beda dahar yang goreng pedak diflexingkeun, dipoto. Aduh ampun. Parupa we. Dimimitin nu teu raos tapi kan raos. Ini yang gini-gini yang merusak. Saha sih ngarusakna Mbah Google rusak. Ya bisa kebayang tuh Pak lamun teu aya Mbah Google. Dunia ini jadi sepi berenang.
Ya Allah, tapi gara-gara mah Google ini ya dunia persilatan jadi ada tempat diberes. Kita susah ngabebenahna, susah memeresnya. Oleh karena itu bijaklah kita menggunakan medsos, tidak perlu hal-hal yang seperti itu dijadikan status dan lain-lain daripada merusak hati orang lain dan hati kita sendiri.